Halo teman-teman semuanya, selamat datang di modul 0. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke minggu study group ketiga sekuler. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita membuat persiapan nih sebelum masuk ke modul SQL Injection atau modul yang akan kalian pelajari di minggu ketiga. Nah, langsung saja di sini di modul 0 yang telah diberikan kepada kalian akan langsung diarahkan ke sebuah link untuk download installer XMPP. Nah, langsung saja diklik, kita klik lagi. Nah, maka kita akan diarahkan ke webnya. Nah, di sini ada untuk pengguna Windows, Linux, dan OS. Karena berhubung saya adalah pengguna Windows, maka kita langsung klik aja yang ini. Kita klik. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan proses instalasi, maka langsung saja klik. Nah, ini sebenarnya peringatan UAC-nya saja atau user account control-nya. Jadi, ini dihilangkan saja nggak apa-apa. Kita next, oke. Langsung kita next lagi. Maka di sini jendela selanjutnya ini maka akan ditampilkan sebuah komponen yang akan diinstal pada web server. Nah, secara default semua komponen juga akan diinstal di sini dan usahakan kalian semuanya cek lagi ini sudah di checklist semua ya. Kita next lagi. Kita next. Nah, di sini di jendela berikutnya ini kita diminta untuk menentukan lokasi direktori instalasi XAMPP. Tapi secara default XAMPP akan diinstal pada disk C. Nah, kita next saja langsung. Nah, ini ada sebuah masalah. Nah, karena saya sudah melakukan proses instalasi, maka kita kasih aja misalnya 6. 6, kita next. Next. Kita next lagi. Nah, ini sudah masuk ke proses instalasinya ya. Tunggu, ready to install. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu proses installingnya. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka XAMPP sudah siap digunakan. Ini kita finish, maka nanti tunggu terbuka. Nah, sekarang bisa kita start untuk mulai menggunakan XMPP-nya. Nah, teman-teman, proses instalasi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Nah, semoga video tutorial instalasinya membantu. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan instalasi XMPP sebelumnya, selanjutnya kita melakukan instalasi DVWA. Nah, apa itu DVWA? DVWA merupakan DEM Vulnerability Web Application. Yang pertama-tama teman-teman harus persiapkan itu adalah file source-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam website DVWA di halaman dvwa.co.uk. Lalu teman-teman bisa langsung download pada tombol di bawah ini. Oke, setelah teman-teman download file tersebut, maka teman-teman akan didapati sebuah file bernama dvwa-master.zip, yang mana file ini kita akan ekstrak ke dalam repository dari XAMPP. Caranya gimana? Kita pertama-tama yaitu masuk dulu ke dalam folder XAMPP yang berada di local disk C, lalu XAMPP dan htdocs. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melakukan ekstraksi dengan cara buka file terlebih dahulu, dan teman-teman bisa langsung drag and drop saja folder ini ke dalam folder htdocs. Oke, sudah. Kita bisa tutup file zip-nya. Nah, langkah berikutnya teman-teman harus atau boleh iya boleh tidak, yaitu mengganti nama dari folder DVWA itu sendiri. Kenapa? Karena akan bertujuan untuk mempermudah kita dalam mengakses file DVWA ini dari browser. Nah, untuk mempermudah saja kita ganti saja ke nama DVWA aja. Nah, setelah teman-teman melakukan ekstraksi dan melakukan rename, teman-teman bisa
melakukan uji coba apakah folder DVWA ini bisa diakses melalui browser atau tidak, yang dimana teman-teman sebelumnya harus mengaktifkan service Apache dan MySQL yang ada pada exam. Kita masuk ke browser terlebih dahulu, lalu new folder, kita masuk ke localhost di 1.7.0.0.1/dvwa. Oke, website saya sudah bisa kita akses, tetapi di sini kita diberitahu nih bahwasanya ada error atau miskonfigurasi, yang dimana kita itu DVA itu mengharuskan kita untuk melakukan config pada folder konfigurasi di DVWA itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam folder DVWA, lalu ke config. Nah, di sini ada sebuah file bernama config.ing.php.dis. Kita rename file ini menjadi config.ing.php aja. Berarti dist-nya kita hapus. Itu dengan cara kita rename. Lalu kita langsung hapus saja .dist-nya. Yes. Nah, setelah kita melakukan rename, teman-teman bisa melakukan edit konfigurasi file config ini dengan cara melakukan editing di code editor ataupun notepad. Setelah terbuka, kita akan diperlihatkan beberapa parameter yang ada pada config DVWA itu sendiri, yang mana teman-teman diharuskan untuk melakukan konfigurasi nih sesuai dengan seperti database atau apapun yang diminta oleh DVWA. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada line 17 sampai line 22. Nah, di sini kita hanya perlu mengubah database user menjadi root karena kita menggunakan XMPP dan menggunakan MySQL sebagai database. Secara default, database user pada MySQL itu adalah root, dan selanjutnya adalah database passwordnya. Secara default juga pada MySQL itu tidak ada passwordnya, jadi kita kosongkan saja menjadi blank. Dan pada line 33 pada security level kita ganti dari impossible menjadi low. Sampai di sini kita seharusnya sudah selesai melakukan konfigurasi pada file config DVWA. Kita dapat save dan kita exit. Kita coba lagi untuk masuk ke dalam website DVWA dan open interface. Nah, sekarang kita telah bisa nih mengakses website DVWA, tetapi kita perlu melakukan setup kembali, yang dimana di sini kita dikasih tahu nih bahwasanya ada yang miss, yaitu PHP function untuk allow URL include itu masih disable, dan cara untuk mengenablekannya itu sudah diberitahu sama DVWA sendiri, yaitu kita hanya perlu masuk ke dalam konfigurasi PHP dan mencari parameter ini dan kita ubah dari off menjadi on. Oke, kita bisa langsung ubah. Kita buka dulu XMPP-nya. Kita ke Apache, bagian service Apache, lalu config php.ini, lalu kita cari allow underscore URL f open. Nah, di sini kita bisa melihat kalau allow URL f open-nya itu udah aktif, tetapi untuk allow URL.include underscore include itu masih off. Nah, ini kita ganti saja langsung menjadi on, lalu menjadi on, lalu kita save, kita close code editornya, lalu kita restart service Apache-nya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan reload pada websitenya, dan semua service yang diminta oleh
DVWA itu telah aktif. Nah, sampai di sini sebenarnya kita masih belum selesai karena kita masih kurang satu step lagi, yaitu membuat database untuk DVWA itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke DBMS dari MySQL, yaitu pada PHP MyAdmin, dengan cara masuk ke halaman 127.0.0.1/php MyAdmin. Nah, di sini kita bikin sebuah database kosong bernamakan DVWA. Caranya kita klik menu new di pojok kiri, lalu kita berikan database name itu DVWA, dan kita create. Nah, sampai sini kita sudah selesai untuk melakukan semua apa yang diminta oleh DVWA itu sendiri. Dan step terakhir yaitu kita menekan tombol create atau reset database ini untuk untuk melakukan proses DVWA membuat database untuk dirinya. Kita klik. Nah, di sini setup telah selesai dan kita akan diarahkan ke halaman login dari DVWA. Di sini kita dapat login menggunakan username admin dan password adalah password. Dan kita telah berhasil login, dan sampai di sini tahapan instalasi DVWA. Terima kasih.